Hari ini saya hadir dengan sebuah misi untuk Anda. Berjumpa dan mendengar kisah mereka. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Untuk mengakses ke sekolah, anak-anak itu dekat saja, cuma guru-gurunya Mas yang lumayan jauh. Tapi kalau saya jauh lagi Mas. Berapa jauh tuh? 90 km. Wow. Tapi kita Mas nginap di sekolah. Nginap di sekolah yang anggap sekolah itu jadi rumah kedua. Itu pertama, kita sebagai guru tidak bisa secara langsung memonitoring apakah siswa itu fokus dalam proses pembelajaran karena kita kan terbatas oleh jarak. Karena secara ini daring, jadi kita harus menggunakan penilaian yang lain. Sekolah kami muridnya kurang karena kami di dalam. Mereka mungkin lebih percaya di perkotaan dari segi mungkin ilmunya. Karena ini udah tanggung jawab kita sebagai seorang guru, emang sudah seharusnya kita seharusnya kita sebagai guru memberikan motivasi pada siswa. Karena jangan sampai siswa ini merasa stres, merasa jenuh dengan keadaan seperti ini. Oke, saya dengar ada satu surat yang dibuat untuk para muridnya. Boleh mungkin dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk penuntut ilmu, generasi pencerah bangsa di bumi, manapun kalian berpijak. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alat untuk bermalas-malasan. Pandemi ini harus sebagai bahan pembelajaran baru untuk kalian. Karena untuk meraih keberhasilan dibutuhkan perjuangan dan kesungguhan yang maksimal. Adapun pandemi ini dijadikan kontemplasi atau merenung diri apakah selama ini kalian sudah serius dalam belajar, maka dengan ini kita harus lebih semangat dalam belajar. Karena itu berusahalah, bersungguh-sungguhlah, kerahkan totalitas tanpa batas dalam mengejar asa dan cita-cita. Gurumu yang fakir, Rajudin di bumi Nusantara yang tercinta. Terpujilah Ibu dan Bapak Guru. Perjuangan yang diberikan untuk terus memberikan pendidikan terbaik yang dibatasi jarak dan di tengah situasi yang menantang. Terlihat jelas dan terasa benar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bercerita dan berbagi inspirasi. Pengorbanan dan doamu untuk anak-anak didik akan bergema dan bergaung menjadi perubahan positif. Halo, selamat siang Ibu dan Bapak Guru sekalian. Perkenalkan Ibu Bapak, nama saya Ari Yosi Kurniawan, bisa dipanggil Yosi saja, yang hari ini bertugas sebagai moderator. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak Guru yang luar biasa ini, yang dari Sabang sampai Merauke ya, ada dari Aceh, ada dari Jawa Barat, ada dari Sampang juga, bahkan ada yang di Indonesia Timur, di Papua juga. Biasa. Halo Ibu Bapak, salam kenal. Saya buka saja untuk pelatihan hari kedua ini, pelatihan guru semester genap tahun ajaran 2021-2022, implementasi blended learning dengan LMS ruang kelas untuk menghadapi learning loss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, untuk hari kedua ini Ibu Bapak, tentunya kita akan membahas hal-hal lain dari yang pelatihan hari pertama. Untuk materi yang pertama, yaitu di sini sesuai yang ada di layar Ibu Bapak sekalian, mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi untuk mengatasi learning loss. Serta yang kedua, sinkronisasi aktivitas pembelajaran offline maupun online, daring maupun luring, dan sebaliknya. Baik, bisa di next, Mas, minta tolong. Nah, untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, tentunya akan ada poin-poin yang perlu kita sepakati bersama nih, Ibu Bapak. Nampak di layar Ibu Bapak sekalian, itu ada 3 poin yang berwarna kuning. Yang pertama, Ibu dan Bapak Guru diharapkan untuk aktif berpartisipasi melalui chat. Jadi kolom chat dan kolom Q&A, ada 2 Ibu Bapak. Di bawah yang kolom chat, itu Ibu Bapak bisa berpartisipasi nih, bisa bertanya, salam sapa, dan sebagainya. Lalu
Jika Ibu dan Bapak guru memiliki pertanyaan, ini di poin kedua, Ibu Bapak dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Itu bahasa Indonesianya adalah tempat untuk bertanya dan nanti akan dijawab. Begitu ya Ibu Bapak. Untuk yang ketiga lah, ini yang paling penting. Walaupun sebetulnya ini sangat menyenangkan sekali ya, Ibu Bapak sangat aktif di kolom chat. Namun untuk link presensi akan kami bagikan di sesi terakhir sesuai acara ini. Jadi tidak perlu menuliskan nama ataupun asal sekolah di kolom chat, karena nanti yang kami data adalah yang Ibu Bapak isi di link daftar hadir nanti. Baik, saya lanjut ya Ibu Bapak, boleh di next Mas Raffi. Nah, untuk persyaratan sertifikat 32 JP seperti diberitakan di hari pertama, di sini ada alurnya Ibu Bapak. Jika dirasa terlalu banyak, silakan bisa difoto atau di screenshot atau dicatat gitu. Intinya saya jelaskan secara lebih mendasarnya. Ada 5 poin Ibu Bapak. Yang pertama, Ibu dan Bapak guru wajib mengikuti seluruh sesi webinar. Jadi ada 3 hari begitu. Ini hari yang kedua dan besok adalah hari yang ketiga. Poin yang kedua, di setiap akhir sesi webinar akan ada link presensi dan kuis yang wajib Ibu dan Bapak isi dan ikuti juga sebagai bukti kehadiran serta menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat 32 JP. Poin ketiga, selain mengikuti sesi webinar, Ibu dan Bapak juga wajib mengerjakan tugas. Nah, biasanya kita memberikan tugas ke siswa, sekarang kita yang membuat tugas ya Ibu Bapak ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tugasnya yaitu masih sesuai kok dengan profesi Ibu Bapak guru sekalian. Poin pertama, membuat desain RPP, tatap muka dan online atau daring, itu tugas yang kemarin. Untuk hari ini, Ibu Bapak, tugasnya yaitu membuat implementasi pemberian materi dan penugasan serta penilaian yang secara tatap muka. Nah, untuk tugas yang hari ketiga akan dibahas besok. Poin keempat, Ibu Bapak, semua bukti tugas yang telah dikerjakan dikirimkan dalam bentuk foto atau screenshot yang nanti bisa diupload sesuai dengan form pengumpulan. Poin terakhir, untuk link pengumpulan tugas akan kami berikan di hari terakhir sesi webinar. Di hari terakhir sesi webinar, yaitu besok. Baik, semoga sampai sini sudah jelas semua ya Ibu Bapak. Jadi tidak perlu menuliskan nama ataupun asal sekolah di kolom chat. Karena untuk daftar hadir, kami hanya melihat dari daftar hadir yang setiap harinya Ibu Bapak isi nanti. Baik, selanjutnya Ibu Bapak ini ada saya berharap Ibu Bapak bisa duduk dalam posisi sempurna karena kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, silakan Mas Raffi.
Baik, silahkan untuk memposisikan kembali Ibu Bapak, dicari posisinya yang paling nyaman, dicari posisinya yang paling enak. Kalau perlu logistik dan sesajennya bisa disiapkan juga, karena kita akan menggunakan logika kita menyerap informasi yang luar biasa sekali selama kurang lebih 2,5 sampai 3 jam ke depan. Nah, untuk selanjutnya Ibu Bapak bisa di next, Mas. Baik. Nah, sesuai yang tampil di layar Ibu Bapak sekalian, kami berharap Ibu Bapak berkenan untuk membagikan momen kita pelatihan hari ini ke media sosial Ibu Bapak sekalian. Jadi bisa ke IG Story, Instagram Story, WA Story, ataupun di post Facebook. Dan jangan lupa Ibu Bapak di tag juga ya, kami @ruang-untuk-guru. Dan setiap post juga jangan lupa juga dikasih tanda pagar atau hashtag pelatihan semester genap. Dan Ibu Bapak, bagi yang belum join atau belum bergabung di grup Telegram, kami berharap Ibu Bapak berkenan untuk masuk di grup Telegram yang linknya ada di sebelah kanan dan juga akan dibagikan oleh rekan saya yang ada di kolom chat. Jadi silakan diklik saja link yang berwarna biru, nanti otomatis Ibu Bapak akan konfirmasi untuk bergabung di grup Telegram Ruang untuk Guru. Baik, bisa di next, Mas Raffi. Untuk selanjutnya, tidak perlu menunggu lama-lama, untuk narasumber kita pertama di hari ini, yaitu ada Ibu Yunita Sintania, MPDSI, dari SMA Trimurti, Surabaya. Ini saya akan sapa dulu, apakah sudah di tempat. Halo Ibu Sinta, sudah di tempat Ibu? Oke, halo Kak Ari, saya sudah di tempat, terima kasih. Baik, luar biasa. Selamat datang Ibu. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Silakan Ibu Sinta. Baik, terima kasih Kak Ari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Perkenalkan, saya perwakilan dari SMA Trimurti Surabaya. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ruang Guru memberikan Trimurti kesempatan sharing bersama terkait dengan PTMP melalui teknologi. Bisa di next. Oke. Jadi nanti kami akan sharing ya Bapak Ibu terkait penerapan blending di Oke, baik, ini sekilas tentang Trimurti Enterprise Bapak Ibu ya. Kami sekolah yang berada di tengah kota Surabaya, kami cukup lama berdiri, sejak tahun 1954, dan sudah lama kami terlibat di dalam bidang pendidikan, khususnya memajukan pendidikan di kota Surabaya. Next. Oke, ini tampilan sekolah kami, Bapak Ibu. Kami memfasilitasi anak-anak sesuai dengan karakteristiknya, membekali mereka dengan life skill-nya, tidak hanya tentang pengetahuan saja. Kemudian kami expand ke language-nya, kita menghadirkan native, baik itu sebelum masa pandemi ataupun selama pandemi kita tetap menghadirkan native ya, untuk expand di language-nya di Trimurti. Kemudian ini dalam proses pengembangan kita menuju ke VR. Next. Oke, Bapak Ibu, nanti setelah ini kami akan sharing bagaimana sih Trimurti menghadapi masa pandemi ini, bagaimana proses pembelajarannya. 2018 itu sudah memprogramkan sekolah kami akan merupakan sekolah digital. Tapi saat itu kami memprogramkan selama dalam kurun waktu 4 tahun ya, tapi karena kena masa pandemi, nah itu kami langsung mengadakan kecepatan, tidak 4 tahun lagi, tapi dalam waktu yang sangat cepat untuk segera beradaptasi dengan kondisi. Jadi next, ini yang akan kami sharingkan. Ya, fasilitas yang dimiliki sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi kita juga sudah mulai merintis sekolah digital. Kami sudah saat itu sudah memiliki aplikasi komputer based test, CBT online, koneksi wifi internet berkelas, kemudian baru kami mencoba ya di awal
itu untuk menjadi learning management system. Tapi guru saat itu yang menggunakan aplikasi online. Itu pun karena kita memang pembelajaran saat itu benar-benar offline ya, tidak ada pandemi, dan itu kami pakai untuk Skype itu jika ada pembelajaran yang sifatnya jika ada kondisi anak sakit kemudian tidak bisa hadir di sekolah gitu ya. Nah, kita fasilitasi dengan menggunakan Skype itu. Kemudian sudah mengembangkan sudah ada rencana, seperti saya sampaikan tadi, sudah ada rencana kami ini 4 tahun ke depan, sejak tahun 2018 untuk mengembangkan sekolah dengan pembelajaran berbasis digital dan online. Berikutnya. Nah, ini fasilitas saat itu, saat sebelum pandemi, kita juga melakukan serangkaian tes, jadi kita sudah paperless untuk ujiannya. Untuk ujiannya kita sudah paperless, tidak menggunakan kertas kembali. Full semuanya menggunakan basis online. Berikutnya. Nah, pengalaman melaksanakan pembelajaran dari rumah itu ada, kami punya pengalamannya, tetapi tidak begitu tidak begitu dominan ya, karena memang saat itu pembelajaran masih bersifat offline. Nah, ini kami terapkan saat ada momen ujian di kelas 12, misalnya momen ujian sekolah gitu ya, yang membutuhkan kita ruangan kelas saat kita pakai semuanya dari 3 sesi, sehingga anak kelas 10 dan 11 itu tidak memungkinkan untuk pembelajaran di sekolah, dan kita tidak meliburkan dengan tanpa ada pembelajaran ya. Kita akan tetap melakukan pembelajaran, yaitu tugasan mandiri yang dikumpulkan dalam mengadakan, mungkin bisa dikatakan model blended learning yang sederhana ya, dengan mengadakan tryout online saat itu yang diawasi di rumah ya, yang diawasi melalui WhatsApp oleh Bapak Ibu wali kelas. Berikutnya. Oke, bisa ini. Oke. Nanti tindak lanjut pembelajaran pada masa pandemi. Jadi ketika kita masuk pertama kali dapat kabar ini ya, sekolah tidak boleh melakukan tatap muka itu ya, langsung benar-benar di rumah. 1 minggu pertama kami melaksanakan pemberian tugas mandiri yang dipantau wali kelas melalui WhatsApp. Jadi saat itu kami memang belum cukup siap, sehingga kami mengadakan pelatihan kilap. Nah, ini segera dilakukan supaya bisa memfasilitasi proses pembelajaran dengan sangat baik. Kita berupaya saat itu kita melakukan pelatihan kilat dan implementasi penggunaan LMS. Saat itu kita menggunakan Google Classroom untuk guru dan siswa dalam 1 minggu itu. Kemudian biasanya kalau pelatihan itu kan 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun gitu ya. Kita singkat karena memang ada kebutuhan yang sangat mendesak. Kemudian kita juga melatih pelatihan kilat dan implementasi penggunaan video conference Zoom. Saat itu kita pilih Zoom untuk media tatap muka dengan peserta didik di rumah, baik untuk guru maupun siswa. Nah, selama 1 minggu itu kita sudah melakukan pelatihan, dan berikutan di minggu kedua kita sudah menggunakan Google Classroom dan Zoom itu untuk proses pembelajaran. Itu di awal pandemi kita. Nah, kemudian selanjutnya bisa di next. Nah, ini tampilannya, kita menggunakan Google Classroom. Jadi di situ materialnya material yang dibuat Bapak Ibu guru, entah itu buat PowerPoint, itu video pembelajaran, atau untuk literasi yang modul literasi yang lainnya kita sampaikan di situ. Bentuk presensinya untuk anak-anak juga kita sampaikan di situ, bentuk penugasan juga kita sampaikan di situ. Kemudian ada pembelajaran yang kita sampaikan melalui tatap muka menggunakan Zoom meeting. Selanjutnya. Nah, dari pelaksanaan penerapan dari penggunaan LMS Google Classroom kemudian Zoom Meeting itu di awal-awal masa pandemi, tentunya ada beberapa permasalahan yang kami temukan ya, karena tidak ya ada aja yang harus kita kembangkan untuk demi perbaikan pendidikan di sekolah. Yang pertama, sering ditemukan pendidik ini tidak tertib melaksanakan pembelajaran daring melalui LMS. Kemudian beberapa kali ditemukan guru tidak memeriksa secara lengkap kerjaan pendidik pada LMS. Maksudnya di sini adalah saat itu kita pembelajarannya adalah ada pembelajaran yang tatap muka menggunakan Zoom. Ketika menggunakan Zoom itu kita tidak ada proses penugasan. Jadi hanya langsung penugasan secara lesan
oleh Bapak Ibu guru karena ada proses pertemuan di Zoom meeting tersebut. Selanjutnya untuk yang pembelajarannya melalui Google Classroom, nah ini kami ada penugasan. Nah, untuk yang penugasan di Google Classroom itu kendalanya adalah Bapak Ibu guru kan masih dalam ini ya, dalam masih adaptasi sehingga ada beberapa pembelajaran yang masih lost, tidak terjadi koreksi yang secara utuh dari tugas-tugas yang disampaikan oleh guru ya kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, ada kalanya guru kesulitan mendapatkan bahan ajar yang lengkap pada materi tertentu untuk diletakkan pada LMS tersebut. Nah, biasanya kan Bapak Ibu membuat PowerPoint, kemudian membuat video pembelajaran sendiri. Nah, itu ada keterbatasan sehingga itu menjadikan permasalahan di sekolah kami. Kemudian beberapa peserta didik memiliki kesulitan akses internet, walaupun di tengah kota ada beberapa peserta didik kita itu yang ada di titik-titik tertentu itu yang lost internetnya. Kemudian peralatan pembelajaran daring juga belum semuanya memiliki, misalnya pembelajaran harus menggunakan laptop dan ada beberapa penugasan yang harus dikerjakan di laptop itu masih terbatas gitu ya. Kalau HP mungkin handphone gitu ya, mungkin semuanya memiliki. Tetapi untuk laptop itu kadang satu rumah itu mungkin hanya tersedia satu dan itu harus bergantian dengan anggota keluarga yang lainnya. Itu permasalahannya. Berikutnya. Nah, sebagian orang tua ini mengeluh tidak dapat memantau proses belajar peserta didik di rumah. Sebagian orang tua juga mengeluh bahwa peserta didik tidak dapat pembelajaran yang cukup selama awal pandemi karena memang saat itu kita hanya 3 mapel yang kita terapkan dalam satu harinya. Dan satu hari 3 mapel dengan durasi waktu 1 jaman. Ini memang sangat kalau terjadi lost learning ya iya gitu ya. Saya membenarkan tersebut gitu. Kemudian sebagian peserta didik juga mengeluh pembelajaran melalui Zoom monoton dan kurang interaktif. Itu berikutnya. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang kita temukan tersebut di awal pembelajaran pada masa pandemi, sekolah kami melakukan pengembangan ke arah blended learning pada masa baik itu saat full sepenuhnya daring ataupun saat sekarang ini kita gunakan PTMT. Berikutnya. Oke. Sasaran pengembangan kami setelah evaluasi tadi, ada permasalahan yang muncul, kita evaluasi. Sasaran pengembangannya ada yang pertama, diperlukan laporan rutin harian yang dilaporkan guru mapel mengenai kehadiran dan capaian pembelajaran peserta didik. Jadi setiap guru itu harus melaporkan peserta didik hadir nggak di pelajaran tersebut. Peserta didik saat itu bagaimana capaiannya, jangan hanya hadir saja tetapi kita tidak cek anak ini sudah paham atau tidak, capaiannya sampai mana, seperti itu. Kemudian yang 2, diperlukan laporan rutin atau harian peserta didik dari sekolah yang dikirimkan ke orang tua. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, orang tua ini kan mengeluh ya, tidak tahu anak saya ini sudah belajar apa tidak, progresnya sampai mana. Jadi kita perlu laporkan, dan laporannya kita adakan setiap hari. Setiap hari kita adakan laporan seperti itu, sehingga ini akan menjadi komunikasi yang baik ya antara sekolah dengan orang tua, karena orang tua akan terfasilitasi mengetahui bagaimana putra-putrinya ini, perkembangan putra-putrinya selama belajar di rumah. Gitu. Kemudian diperlukan adanya komunikasi langsung dari sekolah ke orang tua apabila teridentifikasi peserta didik tidak mengikuti proses pembelajaran hari tersebut. Jadi langsung kita proses ya, misalnya pagi itu kita harus checking anak-anak pagi hari sudah masuk di Zoom semuanya dengan kehadirannya, guru akan melaporkan ke sekolah bagi siapa yang belum masuk itu langsung kami hubungkan pagi itu juga kepada orang tua seperti itu, karena mengingat saat full daring itu kan anak-anak kan di rumah semuanya, jadi kita kan salah satu yang bisa kita hubungi kan keluarga ya, karena mereka yang paling dekat dengan keluarga seperti itu. Berikutnya. Oke. Yang keempat, mengatur kehadiran peserta didik untuk pembelajaran tatap muka di sekolah untuk menyiasati kesulitan akses internet. Jadi kan saya sampaikan bahwa beberapa titik anak kami itu juga masih ada kendala akses internet yang tidak stabil ya. Kemudian peralatan pembelajaran daring yang masih bergantian tersebut sehingga pembelajaran kurang maksimal, ini kita bisa fasilitasi untuk memberikan
jadwal. Jadi mengatur jadwal kehadiran anak-anak untuk hadir di sekolah. Tentunya saat itu kita sangat membatasi, tidak terlalu banyak, dan jikalaupun kita menghadirkan dalam tanda kutip banyak ya dalam satu kelas, itu kita biasanya ada laporan ke Satgas terdekat seperti itu. Kemudian diperlukan perangkat pembelajaran online yang dapat meningkatkan interaktivitas, baik yang hadir di sekolah atau yang daring dari rumah. Nah, ini penting sekali, perangkat pembelajaran online yang dapat meningkatkan interaktivitas. Kemudian diperlukan pengadaan bahan pembelajaran yang menarik, yang siap pakai Bapak Ibu, untuk memaksimalkan guru mengatur proses belajarnya. Seperti yang sampai tadi, permasalahan sekolah kami itu kalau menggunakan Zoom, mungkin anak-anak cenderung monoton, kemudian jika material-materialnya tidak interaktif, ini yang membuat anak-anak bosan, gitu, yang membuat bosan dan ingin segera masuk, kapan masuk, selalu bertanya seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh laporan kami, laporan harian guru, ada sebelah kiri, itu nanti setiap guru mapel akan melaporkan kehadirannya dan melaporkan hasil capaiannya pada hari itu, pada jam tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang ada label warna kuning itu kami bagi Bapak Ibu, ada yang online, ada yang offline. Nanti akan kami jelaskan proses PTMP di sekolah kami. Jadi ada yang online, ada yang offline. Yang kuning itu adalah mereka yang hadir di sekolah. Yang putih itu mereka yang belajar dari rumah, seperti itu. Nah, dari laporan setiap mapel tersebut kita akan merekapnya, wali kelas akan merekapnya sejumlah mapel yang tayang atau yang diajarkan atau yang dijadwalkan pada hari tersebut. Nah, satu hari kita ada 6 mapel, maka 6 mapel tersebut yang akan direkap oleh wali kelas. Berikutnya. Nah, laporan harian dari wali kelas tersebut akan kami laporkan ke sekolah dan kepada orang tua. Di sekolah akan mengetahui proses pembelajarannya anak-anak, kemudian akan dikirimkan ke grup wali peserta didik. Nah, supaya setiap hari mereka bisa checking, oh anak saya tadi capaian mapel ini sekian, capaian telegram sekolah kami. Berikutnya. Oke. Seperti tadi, jadi kalau kita menyerahkan saja tanpa keterlibatan aktif dari sekolah, maka kami memandang baik untuk melakukan pencegahan atas ketidakhadiran peserta didik di dalam program pembelajaran di setiap jam pembelajaran. Jadi kita menggunakan istilah morning call. Jadi setiap pagi itu setiap guru akan melakukan presensi terlebih dahulu. Kemudian jika ditemukan ada anak yang tidak hadir kemudian tanpa ada perizinan ke sekolah, maka kami akan langsung menghubungi orang tua. Kita bisa melakukan morning call di grup kelas, di grup KBN kelas, dan kita bisa morning call langsung ke pihak orang tua, sehingga akan terindikasi. Kadang-kadang biasanya anak-anak itu ketiduran, gitu ya, orang tuanya sudah pergi bekerja, anaknya masih ketiduran di rumah. Nah, itu kami minta tolong dari pihak orang tua untuk calling yang ada di rumah, gitu. Jadi kita melakukan antisipasi terlebih dahulu, jadi nanti tidak ada ditemukan anak-anak yang tidak hadir di sekolah atau tidak hadir di pembelajaran tanpa keterangan. Berikutnya. Oke. Ini pengaturan pembelajaran tatap muka kita, 50% offline, 50% online. Jadi sebagian ada di sekolah, nah sebagian ada di rumah. Tetapi supaya pembelajaran itu tetap jadi satu alur ya, materialnya tetap sama, yang didapatkan di rumah dan yang didapatkan di sekolah itu tetap masih dalam alur yang sama. Nanti akan kami tunjukkan, kami melengkapi teknologi di dalam proses pembelajaran tersebut supaya blended learning ini menjadi benar-benar efektif. Berikutnya. Ya, ini jika tatap muka prosesnya akan seperti itu, anak-anak akan berada di kelas, kemudian guru. Jadi anak-anak yang hadir di kelas itu akan masih bisa berinteraksi langsung dengan guru, dan anak-anak yang di rumah juga bisa berinteraksi guru menggunakan Zoom, di mana di kelas tersebut akan dilengkapi dengan kamera wide angle, sehingga guru itu bisa mobile ya Bapak Ibu. Biasanya kalau di laptop di Zoom itu kan hanya
duduk begini saja dan kita tidak fleksibel ya, tidak fleksibel. Kadang anak-anak itu butuh interaksi. Nah, butuh interaksi secara langsung ya. Jadi anak-anak yang di kelas juga gurunya ini gurunya bisa mobile di kelas. Nah, tanpa harus mengganggu yang di rumah juga bisa melihat pergerakan dari guru tersebut. Jadi kita memfasilitasi di sekolah kami itu ada kamera wide angle-nya, sama kita memfasilitasi Bapak Ibu guru dengan headset yang wireless. Jadi kalau ada pertanyaan di Zoom meeting dari peserta didik yang belajar dari rumah, itu guru masih bisa mendengarnya ya seperti itu. Dan kami juga ada TV dan itu kita bisa tayangkan di situ materialnya kita. Jadi anak-anak yang di dalam kelas itu tidak perlu harus menyalakan Zoom lagi ya. Dia langsung bisa bisa belajar langsung mengamati di TV tersebut. Sama tampilan TV dengan tampilan di Zoom yang ada di rumah anak-anak itu sama seperti itu. Oke, baik, berikutnya. Nah, untuk mendukung ya, kita kan tadi kemarin saya bilang bahwa kita baru mencoba dulu ya. Pertama kita mencoba LMS, masih belum penuh, kemudian selanjutnya karena terpaksa pandemi gitu ya, kita mencoba Google Classroom. Nah, di saat itu kita juga mengevaluasi terkait dengan Google Classroom tersebut. Ketika di Google Classroom itu kan material sangat tidak ada material ya, dia hanya sebagai tempat untuk meletakkan materialnya kita, meletakkan bahan belajar kita. Nah, ada sangat kebutuhan mengingat dari permasalahannya tadi bahwa anak-anak ini bosan. Jadi anak-anak ini membutuhkan media pembelajaran yang interaktif. Nah, sangat tepat sekali kami bekerja sama dengan Ruang Guru. Saat itu kami memang sudah lama ya bekerja sama dengan Ruang Guru, awalnya menggunakan LSMS di kelas 12 saja, kemudian tahun ini kita menggunakan serempak di semua jenjang karena memang ada kebutuhan yang sangat urgent dan Ruang Guru bisa memfasilitasi itu. Nah, kami bersyukur sekali di mana kita tahu sendiri ya, Ruang Guru ini kan konten belajar penyediaan. Ya, sebagai penyedia konten belajar, Bapak Ibu bisa lihat video pembelajaran dari Ruang Guru yang sangat interaktif sekali dan itu sangat membantu menyiasati kebosanan dari peserta didik tersebut. Jadi ini salah satu yang bisa saya tampilkan. Jadi nanti ada material yang bisa kita pakai untuk proses pembelajaran tersebut. Materi yang memang disediakan oleh atau konten yang disediakan oleh Ruang Guru, kita bisa milih materialnya apa. Kemudian kita juga bisa meletakkan material kita. Oh, jangan pakai Ruang Guru semuanya. Misalnya ada beberapa material yang mungkin ada kekhususan dari dari sekolah kami. Nah, itu kita bisa dimasukkan. Kan ada beberapa mapel ya, pengembangan sekolah kita sendiri. Nah, itu kita bisa masukkan di situ. Kita bisa memakai platform ini untuk memfasilitasi mapel-mapel yang memang secara umum itu tidak tersedia mungkin di luar ya, di luar dari sekolah kami itu. Kemudian setelah materi, kita juga bisa menggunakan fasilitas soal. Jadi kita bisa memanfaatkan konten soal yang ada di platform Ruang Guru ini, di LMS ini, baik itu latihan per babnya ataupun latihan layoutnya itu sangat banyak sekali. Jadi sangat membantu sekali anak-anak untuk mendapatkan variasi soalnya. Kemudian di situ variasi soalnya juga per tingkat ya, ada level-levelnya, itu sangat mendorong motivasi anak-anak untuk belajar. Oh, level satu ini aku udah bisa, oh level ini belum bisa. Jadi lebih membuat anak-anak lebih termotivasi, tidak menuntut soal ini selesai, tidak seperti itu. Kemudian dan masih banyak fitur yang lainnya, kami sangat memanfaatkan ini. Kemudian bisa nih next berikutnya. Oke. Hasil pelaksanaan blended learning yang diterapkan di SMA Trimurti ini tentunya membawa dampak atau efek dari proses pembelajaran di Trimurti sendiri. Yang pertama, keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran mendekati 100%. Jadi karena memang didukung dari teknologinya dan kita sudah menggunakan konten pembelajaran yang cukup bagus, cukup sangat aktif sekali. Nah, ini anak-anak sangat terlibat. Nah, kalau mendekati 100 itu hanya beberapa anak yang memang ada kondisi khusus. Nah, kalau itu dianggap tidak ada, memang 100% anak-anak sangat terlibat sekali. Kemudian yang kedua, orang tua merasa puas. Di sini kita mengadakan survei, di setiap akhir mata kita mengadakan survei, dan memang mereka
sangat luas. Jadi kendala-kendala yang atau permasalahan-permasalahan yang sudah pernah terlontarkan ketika masa awal-awal kita melaksanakan blended itu sudah bisa tertangani. Mereka sudah, orang tua ini sudah merasa puas ya dengan proses pembelajaran ini. Kemudian terjadi kenaikan jumlah peserta didik yang diterima di PTN. Saya sampaikan tadi bahwa di awal kita menerapkan di kelas 12 ya. Kelas 12 itu kami saat itu belum saat itu di awal-awal pandemi itu kelas 12 itu kan tidak tatap muka dan kebutuhan PTN itu sangat urgent sekali ya, sangat urgent sekali. Sehingga kami saat itu menggunakan fasilitas khususnya mapel-mapel UTBK, menggunakan ruang guru, dan saat itu ada LMS sederhana ya yang bisa bisa pakai dari tawaran dari ruang guru saat itu. Jadi benar-benar sangat membantu, apalagi sekarang kita sudah menerapkan sepenuhnya. Harapan kami adalah lebih banyak nanti anak-anak yang diterima di PTN. Berikutnya. Nah, kesimpulan dari pelaksanaan blended learning di Trimurti, Bapak Ibu, kunci pelaksanaan blended learning sendiri supaya efektif nih ada 3 yang bisa kita sampaikan ya. Yang pertama, manajemen kontrol. Perlu dikontrol Bapak Ibu, apapun itu kita perlu kontrol dan pelaporannya harus konsisten. Nah, seperti pelaporan wali kelas, seperti nanti checking menggunakan LMS-nya itu harus konsisten. Kemudian yang kedua, komunikasi efektif 3 arah. Sekolah, orang tua atau wali peserta didik, dan peserta didik. Nah, biasanya kalau kita pembelajaran offline, itu kan pembelajaran yang sebelum pandemi ya, itu kan antara kita guru atau sekolah dengan anak langsung. Orang tua biasanya kan langsung nanti di rapotan atau di semesteran gitu ya. Nah, ini tidak. Kita ambil positifnya di pandemi ini, kita ada sebuah perubahan sistem ya di sekolah kami bahwa komunikasi harus 3 arah setiap saat, setiap hari gitu ya, setiap hari seperti itu. Kemudian penggunaan teknologi pendukung pembelajaran yang interaktif, ini penting ya. Ini sebuah modal kendaraan kita untuk supaya blended learning ini berjalan dengan efektif. Kalau hanya mohon maaf kalau hanya asal pilih hanya sekedar jalan pakai WhatsApp atau pakai ya masing-masing sekolah mungkin punya punya target dan kriteria sendiri. Tapi sekolah kami sangat bersyukur sekali adanya LMS dari ruang guru ini sangat mempermudah proses pengelolaan pembelajaran di SMA Trimurti, dan menjadikan pembelajaran di SMA itu lebih interaktif. Anak-anak lebih motivasi ya. Survei yang baru kami lakukan di Desember kemarin di akhir semester itu anak ketika kita menanyakan surveinya itu bagaimana platform ruang guru ini bisa memaksimalkan proses pembelajarannya anak-anak, 90% Bapak Ibu menyatakan bahwa bisa membantu anak-anak itu dalam proses pembelajaran. Nah, kami ini syukuri dan akan kita lihat efeknya nanti, semoga di hasil akhirnya nanti di PTN, kenaikan PTN penerimaan di PTN ini lebih meningkat. Baik, itu yang bisa kami sampaikan dari Trimurti. Semoga bisa menjadi informasi, sharing bersama. Baik, itu Kak Ari, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Sinta. Luar biasa sekali ya tadi materi dari Ibu Sinta, Ibu Bapak sekalian. Jadi ada hasil yang sudah dicapai oleh SMA Trimurti ini, keterlibatan peserta didik itu hampir mendekati 100%. Lalu yang kedua, orang tua merasa puas dalam proses belajar peserta didik, serta terjadi kenaikan jumlah peserta didik yang diterima di PTN. Nah, tentunya juga ada cinta segitiga ya Bu ya, antara peserta didik dan orang tua atau wali. Nah, ini luar biasa sekali dan dibungkus dengan dukungan platform digital untuk memudahkan administrasi portofolio tugas adik-adik sekalian. Baik, luar biasa. Untuk selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, mumpung Bu Sinta masih ada di sini, kita akan membuka Q&A atau question and answers dari Ibu Bapak sekalian yang sudah kami kumpulkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Sinta, ini ada dari Ibu Leoni. Bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam penerapan blended learning ketika tidak semua murid mempunyai akses teknologi yang memadai
apalagi bagi siswa yang tinggal di daerah atau kota kecil. Silakan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa walaupun SMA Trimurti di tengah kota ya, kemudian mayoritas peserta didiknya itu memiliki perangkat digitalnya, namun masih ditemukan beberapa persen lah, ada sekitar 5% lah, tapi itu tetap menjadi tanggung jawab kami, ya tidak melepas begitu saja. Nah, yang bisa kami lakukan adalah kami mengatur jadwal, Bapak Ibu. Kita mengatur jadwal. Anak ini tidak kita paksa untuk membeli perlengkapan digitalnya tersebut. Anak ini kita buatkan jadwal secara secara periodik untuk bisa hadir di sekolah. Jadi kita memang hadirkan ke sekolah. Tentunya ketika kita menghadirkan ke sekolah supaya tidak bertabrakan dengan ketentuan yang ada di daerah bahwa tidak boleh menghadirkan anak di sekolah. Itu kita melakukan koordinasi dengan dinas dan satgas, itu sangat dibolehkan sekali saat itu. Kemudian untuk anak-anak yang tidak ini kita fasilitasi di lab. Jadi memang kalau di sekolah kami ini kita juga menyediakan fasilitas-fasilitas seperti komputer atau laptop yang bisa dipakai anak-anak. Jadi anak-anak hadir di sekolah untuk memfasilitasi digital tersebut atau perangkat digital tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa, kalaupun ada kebutuhan dari proses pembiayaan mungkin di sekolah yang tidak bisa memfasilitasi, ini Bapak Ibu bisa melakukan, kalau bahasanya WhatsApp itu adalah media yang cukup sangat sederhana, tapi kalau kita bisa memaksimalkan penggunaan WhatsApp itu, dan kalaupun saya di sini berbicara setiap peserta didik memiliki gadget ya, kalau memiliki gadget tahapannya bisa dilakukan untuk memaksimalkan opsi memaksimalkan dari penggunaan WhatsApp tersebut. Nah, di mana itu kan tidak berbayar ya. Kemudian untuk yang tahapan yang paling rendah yang tidak memiliki fasilitas apapun, yang bisa kami lakukan ya kami akan menghadirkan di sekolah dengan waktu periode tertentu. Jadi memang dihadirkan. Ada beberapa anak kami yang memang sangat terkendala di jaringannya ya, di jaringan. Mohon maaf kami bisa sebutkan aja, memang dalam kondisi tidak ada biaya untuk jaringan internet itu tidak ada gitu ya. Kemudian HP pun di satu rumah hanya satu gitu ya, sehingga kami bisa memfasilitasi di sekolah. Itu mungkin yang bisa kami lakukan untuk penanganan terhadap anak kami yang tidak bisa atau tidak memiliki support dari teknologi tersebut. Mungkin itu, Mas Ari. Baik, luar biasa, berarti tidak ada satu obat ajaib begitu Bu ya? Iya. Harus tetap selalu beradaptasi dengan situasi, luar biasa. Betul. Satu lagi Ibu, ini mungkin yang agak sedikit berbeda pertanyaannya dari Bapak Ahmad Akbar, SMK Al-Falah. Apakah blended learning ini bisa diterapkan di sekolah berbasis pesantren atau boarding school? Bagaimana menyikapinya? Sekian, silahkan. Oke, baik. Kita kembali ke blended learning. Blended apa? Itu kan campuran ya, metode pembelajaran yang di kampus ini, di pesantren atau di khususnya SMK ya, yang lebih banyak ke life skill-nya. Mungkin akan lebih cukup kalau nggak dihadirkan secara langsung, bagaimana mengajarkan keterampilannya, mungkin akan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kami di sekolah kami, karena kan sekolah umum ya, tapi kami juga membekali life skill, memberikan life skill, di mana itu ada praktiknya. Kita mengemasnya adalah memang tidak boleh hadir di sekolah saat itu memang tidak boleh hadir di sekolah. Jadi kita memaksimalkan Zoom untuk anak-anak itu masing-masing di rumah mempraktikkan. Di gurunya akan mempraktik secara langsung, disorot oleh kamera dari segi manapun. Jadi tidak monoton di tampilan Zoom, tetapi dari beberapa kamera kita shoot, sehingga apa yang dilatihkan Bapak Ibu guru terkait keterampilan itu akan lebih detail. Dan kemudian anak-anak baru diminta untuk melakukan di rumah
itu pun dalam bentuk video, sehingga kita untuk evaluasinya juga bisa lebih detail karena anak-anak mempraktekannya dalam bentuk video pembelajaran. Itu yang kami terapkan. Jadi kalau basicnya itu berupa keterampilan, yang pengalaman di sekolah kami seperti itu. Jadi kemudian di lab juga gitu. Jadi biasanya kan pembelajaran di Zoom itu kan kita terbatas pada satu kamera seperti ini ya. Tapi kalau di sekolah kami itu ada beberapa kamera yang bisa nyorot lebih detail. Nah, untuk perlengkapannya kita harus menyesuaikan dengan kondisi ini ya, kondisi kurikulumnya, di mana ada kita bisa beradaptasi terkait apa praktek-praktek apa, misalnya ilmu keipaan itu apa-apa saja yang bisa, bahan apa yang bisa diadakan di rumah itu yang bisa kita optimalkan. Jadi Bapak Ibu guru juga mempraktekkan bahan-bahan yang ada di sekitar, ya, tanpa mengurangi konsep dari material tersebut. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi mendetailkan, sebenarnya kita menggunakan teknologi tersebut, memaksimalkan kamera tersebut untuk mendetailkan. Kadang-kadang anak-anak kalau hanya dilihat sebenarnya tabung reaksi itu kan sulit ya. Jadi kalau kita beberapa kamera mungkin bisa. Jadi pengalaman di sekolah kami juga ujian praktek di sekolah kami itu juga seperti itu. Jadi memang kan tidak boleh hadir di sekolah. Beberapa tahun yang lalu ini tidak bisa hadir di sekolah, sehingga untuk mendetailkan kita menggunakan kamera, beberapa sisi kamera, kemudian anak-anak di rumah juga ketika praktek sama. Jadi mereka juga memvideo apa yang mereka lakukan, sehingga kita juga lebih detail melihat kemampuan keterampilan anak tersebut. Itu sih, kami lebih memaksimalkan penggunaan teknologi video. Jadi satu keuntungan dari pembelajaran seperti ini, anak-anak lebih kreatif untuk editing video. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ini adalah mau tidak mau anak-anak kan hasil tugasnya kan akan dalam bentuk video-video seperti itu ya. Dan itu luar biasa, hasilnya juga ternyata anak-anak lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif untuk menghasilkan produk-produk tersebut. Namun kok di pesantren juga bisa di fase tersebut bisa memaksimalkan kalau memang kan harus datang, harus tatap muka. Nah itu kami mensiasati dengan memaksimalkan menggunakan teknologi Zoom meeting sama kamera-kamera dan pembuatan video-video. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang tepat ya, tapi mohon maaf, itu pengalaman kami jika ada pembelajaran yang sifatnya harus praktik seperti itu. Baik, hari itu terima kasih. Baik, terima kasih untuk responnya, Bu Sinta. Sebetulnya jika saya tarik garis merahnya ya, Ibu ya dan Ibu Bapak sekalian, sebetulnya perihal sarana prasarana ini tentu menjadi kendala di semua sekolah, tidak hanya hampir semua, tapi di semua sekolah. Namun jangan sampai gara-gara satu kendala sarana prasarana ini kita jadi kendor begitu, karena kita adalah gini ya Bu, kita tuh di barisan paling depan. Betul. Dan kita harus selalu full power untuk adik-adik kita, dan adik-adik kita jangan sampai kendor juga. Pasti ada jalan dan gunakan fasilitas apa yang kita punya dan bisa maksimalkan. Begitu ya Ibu. Siap, sepakat Mas Ari. Luar biasa. Terima kasih untuk informasi serta tips dan triknya untuk hari ini, Ibu Sinta. Saya harap selalu diberikan kesehatan dan kemudian segala urusan Bu Sinta, serta salam nanti untuk teman-teman di SMA Trimurti yang lain. Siap. Baik. Untuk selanjutnya, saya mohon untuk melanjutkan sesi acara kita. Untuk data sertifikat, ini saya ingatkan kembali Ibu dan Bapak Guru sekalian, Bapak Ibu Guru wajib mengikuti seluruh sesi webinar, lalu di setiap sesi, di setiap akhir sesi, itu akan kami bagikan link presensi. Selain itu, Ibu Bapak juga akan memiliki tugas di setiap harinya, yang hari ini yaitu implementasi pemberian materi serta tugas secara tatap muka. Dan semua bukti tugas yang telah dikerjakan dikirimkan dalam bentuk foto ataupun screenshot. Nanti linknya juga akan kami sertakan. Untuk pengisian atau pengumpulan tugas kami berikan di hari terakhir sesi webinar. Baik, silakan Ibu Sinta, jika ada acara yang lain diperkenankan untuk mohon diri. Ini saya akan lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, tadi disebutkan begitu, Ibu. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bu Sinta, segitiga ini ya, cinta segitiga antara guru, lalu atau sekolah dengan siswa, dengan orang tua dan wali, dan dibungkus dengan platform digital atau teknologi. Tentu saja, ruang guru sudah memecahkan
masalah tersebut, namun ini bukan solusi yang pasti, jadi bukan obat ajaib seperti yang disampaikan Ibu Sinta tadi. Ini merupakan salah satu solusi yang bisa Ibu Bapak Guru gunakan gratis dan juga berkualitas. Untuk selanjutnya kita akan melihat kira-kira solusi dari Ruang Guru apa sih? Silakan Mas Raffi di videonya. Halo Bapak Ibu Guru, sebagai guru atau admin, Anda dapat membuat kelas di organisasi yang telah Anda buat. Jangan khawatir, untuk membuat kelas sangat mudah. Anda dapat memulainya dengan login di ruang kelas, lalu masuk sebagai guru. Pilih menu Buat Kelas yang terletak di sebelah kiri layar Anda. Lalu akan muncul pilihan Buat Kelas dan Impor Kelas Google Classroom. Jika Anda ingin membuat kelas baru, Anda dapat memilih Buat Kelas lalu masukkan detail kelas, yaitu kelas, kurikulum, mata pelajaran, dan nama kelas. Setelah itu, klik Buat. Lalu Anda telah berhasil membuat kelas dan akan secara otomatis masuk ke kelas yang telah Anda buat. Pada bagian kelas Anda akan menampilkan kode kelas dan Anda dapat menyebarkan kode kelas tersebut kepada siswa melalui kode kelas, bagikan link, atau QR Code. Selamat mencoba dan menggunakan ruang kelas. Oke, luar biasa. Itu tadi perihal ruang kelas ya Ibu Bapak ya. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan sambut pemateri yang kedua di hari ini sudah hadir bersama kita, yaitu Saudara Resli Yeremia. Beliau ini menjabat Senior Associate Product Manager Ruang Guru. Saya akan sapa dulu ya Ibu Bapak ya. Halo Kak Resli, sudah di tempat kah? Halo Mas Ari. Halo. Ya, sudah siap Mas. Baik, Ibu Bapak selanjutnya akan dipandu oleh Kak Resli. Selanjutnya saya berikan waktu dan tempat dengan segala hormat ke Kak Resli. Silakan Kak Resli. Terima kasih. Aku izin share screen dulu ya. Iya. Coba mungkin mau cek dulu nih Bapak Ibu semuanya, apakah masih menyimak? Coba lihat dong di chat. Mungkin bisa sharing dikit-dikit kira-kira perasaannya apa nih mau masuk lagi ke semester genap di 2022. Wah. Ada yang semangat, ada yang tarik nafas. Wah, asik banget nih kayaknya guru-guru semua yang join nih, guru-guru yang sangat passionate ya. Semuanya pada semangat semua untuk menyambut semester baru ini. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya. Seperti tadi Mas Ari bilang, nama saya adalah Rashli dan saya ada product manager di Ruang Guru. Kebetulan saya ada background di mengajar dan juga di instructional design. Jadi memang sebelumnya sudah sering menerapkan blended learning ini. Dan semoga dari sesi ini bisa juga langsung kasih lihat ke Bapak Ibu Guru kira-kira tuh blended learning tuh bisa gimana cara kita nerapin blended learning. Karena tadi kan kita udah lihat SMA Trimurti sangat-sangat bagus ya cara mereka udah bisa menerapkannya. Nah, mungkin sekarang kita bisa lihat juga mungkin cara-cara penerapan lainnya gimana, apakah dengan untuk sekolah-sekolah yang mungkin ada limitasi yang tadi juga dipertanyakan, mungkin semoga bisa kita jawab di sesi ini juga ya. Nah, sebelum kita mulai, kita selalu mau mulai dengan sebelah trivia ya. Jadi Bapak Ibu siap, saya akan membacakan dan pertanyaannya dan saya akan kasih Bapak Ibu 30 detik untuk menjawab. Ya, siap? Kunci pelaksanaan blended learning yang efektif di SMA Trimurti adalah mengurangi penggunaan teknologi,
B. Manajemen kontrol dan pelaporan yang konsisten, atau C. Komunikasi hanya dua arah antara guru dan siswa. Oke, coba kita lihat nih siapa yang tadi menyimak ya, Bapak Ibu gurunya. 30 detik dimulai dari sekarang. Ayo, apakah A. Mengurangi penggunaan teknologi, B. Manajemen kontrol dan pelaporan yang konsisten, atau C. Komunikasi hanya dua arah antara guru dan siswa? Wah, kayaknya jawabannya cuma satu nih. Iya, jadi jawabannya adalah B ya, manajemen kontrol dan pelaporan yang konsisten. Nah, kebetulan SMA Trimurti udah sharing dengan kita semua. Semoga ini juga banyak yang kita bisa ambil ya dari kita bisa pelajari dari cara penerapan SMA Trimurti. Karena manajemen kontrol dan pelaporan konsisten itu tanpa kita memakai teknologi apapun itu harusnya bisa kita kontrol dan bisa kita lakukan. Oke, next. Kemarin itu kita udah ngomongin banyak tentang learning loss. Jadi learning loss itu cara mengatasinya gimana? Kemarin kita ngomongin kalau kita bisa mengatasi learning loss dengan blended learning. Blended learning ini, kenapa kita bisa mengatasi learning loss dengan blended learning? Karena di sini kita bisa mengoptimalkan waktu tatap muka untuk aktivitas kunci. Nah, kalau dari ngelihat yang peraturan PPKM terakhir, sepertinya ada beberapa sekolah yang udah dari 1 jam PTM-nya, atau mungkin ada yang bisa sampai 4 jam PTM-nya, jadi beda-beda kan ya. Nah, karena waktu kita itu singkat, kita nggak bisa semua 1 hari penuh, nah kita mau mengoptimalkan waktu ini juga. Dan kemudian, blended learning juga bisa membantu mengasah kemampuan belajar dan soft skills murid-murid. Nah, soft skills itu apaan? Nah, nanti kita coba kita gali bersama ya. Untuk mungkin yang miss sesi kemarin, jadi sebagai overview-nya blended learning itu apaan? Nah, blended learning itu adalah cara mengajar yang ada sebagian yang online, sebagian tatap muka, dan semuanya itu dalam satu alur belajar. Nah, itu yang sangat pintar ya. Jadi sangat penting. Jadi learning path itu harus selalu sejalan. Dan banyak banget model-model blended learning. Ada face-to-face, driver, ada flip classroom, ada enriched virtual, dan ada station rotation. Nah, dari Ruang Guru, kami mau merekomendasikan beberapa, which is yang paling kita bisa terapkan di banyak sekolah yang mungkin resources-nya beda-beda. Itu adalah mungkin flip classroom, di mana kita bisa membagi dua, jadi 50% di praktik atau proyek, ada 50% lagi bisa materi dan konten online. Jadi faktor penting dalam penerapan blended learning adalah, kalau kita bisa lihat, kalau blended learning ini terbukti bisa meningkatkan kepuasan siswa, konstruksi pengetahuan, dan juga motivasi internal murid-murid kita. Nah, tapi ini semua cuman bisa dilakukan kalau didukung oleh satu, desain pembelajaran. Maksudnya desain pembelajaran itu apa? Itu maksudnya kita kasih variasi materi dan aktivitas pembelajaran, dan ada interaksi dalam aktivitas pembelajarannya. Dua adalah karakteristik siswa. Kita tahu kita banyak karakteristik siswa kita beda-beda. Ada yang sangat menggebu-gebu kalau belajar, ada juga yang mungkin sangat malu, dan mungkin ada di masa pandemi ini ada murid yang sangat semangat, dan juga ada yang malah menjadi down gitu. Nah, karakteristik siswa ini jadi kita bisa melihat dari penguasaan teknologi murid-murid, kemampuan untuk meregulasi diri sendiri, dan dukungan sosialnya. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini maksudnya kualitas platform teknologi, kemudahan untuk dipakai, fitur-fitur interaksi, dan juga kita variasi media pembelajaran. Nah, nanti kita akan menggali kenapa media ini sangat-sangat penting. Teknologi ini jadi bukan berarti kita harus selalu memakai semua yang paling advance atau yang paling high-tech. Kita harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan di sekolah masing-masing, dan kemampuan untuk kita bisa pakainya juga ya. Karena
even teknologi yang paling advance pun kalau kita makainya nggak bisa dimaksimalin, ya kita jadi nggak bisa pakai efisien. Tapi teknologi yang masih simple, yang masih kita pakai dengan maksimal, itu malah bisa jadi lebih efektif. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, model yang kami senang rekomendasikan adalah Flip Classroom. Kenapa? Karena ini salah satu model paling basicnya blended learning yang benar-benar bisa dipakai di mana-mana. Jadi di Flip Classroom ini ada dibagi semuanya itu elemen blended learning adalah dibagi pembelajaran offline dan pembelajaran online. Dan ini mungkin di sekolahnya mereka bisa melakukan praktik atau mereka bisa melakukan proyek bersama di mana yang agak susah untuk mereka melakukan sendiri di rumah. Nah, di rumah yang mereka bisa adalah kita bisa memberi mereka konten online. Ada juga sistem enrich virtual di mana kalau misalkan untuk beberapa wilayah yang tatap mukanya masih dominan, PJJ-nya masih dominan, jadi mungkin pembelajarannya 70%, 80% masih bisa di rumah. Jadi pembelajaran utamanya di situ, dan di tatap mukanya benar-benar cuma suplemental, apakah kita membahas semua yang murid-murid sedang kendala-kendala yang kita lihat ada di murid-murid kami semua. Nah, sebenarnya kenapa sih Flip Classroom ini bisa berguna untuk menghadapi learning loss? Ada 3 poin besarnya ya. Kalau pertama itu, ini bisa membantu memaparkan siswa ke berbagai jenis instruksi dan jenis konten. Ini kenapa penting? Karena kita semua tahu ya, kalau misalkan banyak murid-murid, kita punya beragam variasi murid, dan juga mereka semua tuh tipe belajarnya beda. Ada murid yang mungkin lebih senang membaca, ada murid yang lebih senang mendengar, ada murid yang lebih senang untuk menonton video. Jadi kita memaparkan berbagai jenis instruksi, jenis konten ini bisa membantu untuk ke murid-murid yang punya style belajar itu beda. Terus kita juga memberi kesempatan kepada kita semua untuk memberikan siswa aktivitas digital dan non-digital dengan tujuan yang berbeda. Karena kita tahu ada beberapa yang mungkin lebih baik kita sampaikan sendiri dan mereka lakukan dengan non-digital, tapi ada beberapa yang memang mungkin pas kami lagi menyampaikan materi pengenalan, itu semua bisa di digital. Karena kontennya sama aja, dan malah di digital mungkin murid-murid bisa nge-replay terus kalau misalkan dia wah masih belum nangkep, nah bisa diulang-ulang terus. Terakhir itu lingkungan pembelajaran campuran yang bermanfaat bagi siswa yang memiliki gaya dan kebutuhan belajar yang berbeda. Seperti yang saya tadi bilang, ada juga murid yang memang waktu dulu saya ngajar dan kita harus pindah ke PJJ pertama kali ada pandemi. Ada beberapa murid yang memang pas kita pindah PJJ, malah dari yang tadinya mereka partisipasinya kurang dan nilainya juga kurang memuaskan, itu malah mereka naik banget. Dan juga ada juga murid yang memang tadinya sudah sangat engage di sekolah, di kelas, terus karena PJJ terus mereka menurun. Jadi kita lihat ada banyak murid-murid yang mungkin lebih cocok di online, ada murid yang lebih cocok di offline. Nah, ini kita mau bisa banyak variasi untuk membantu murid-murid itu semua. Nah, jadi di Flip Classroom ini kalau kita ngelihat ya, simulasinya seperti ini. Jadi misalkan ada topik 1 ya, ada 2 opsi nih. Topik 1 mungkin di PJJ, kita bisa pengenalan materi aja, dan di PTM-nya, kita bisa diskusi dan project. Kalau opsi 2-nya itu bisa dibalik. Mungkin di pas kita PTM, kita bisa pas pengenalan materinya, atau kita diskusi. Nah, pas PJJ-nya, kita lebih ke pendalaman, atau kita kasih assessment-nya. Jadi contohnya langkah pertama selalu guru harus menyiapkan dengan memecah topiknya menjadi poin-poin yang apa yang mau dibahas online, apa yang mau dibahas offline. Nah, jadi gurunya harus mempelajari materinya dan juga sebelum dia masuk ke kelas, jadi kita harus selalu sudah master topiknya ya. Terus kita memfasilitasi diskusi untuk mendalami topik 1 dan proyek dan juga fasilitasi proyek kelompok offline di PTM. Contohnya misalkan kita ada topik luas segitiga. Nah, ini kita bagi jadi 2 kegiatan.
satu menonton video dan latihan soal online. Jadi mereka bisa ngeliat rumusnya, belajar rumusnya, itu semua mereka bisa lakukan online. Nah, pas kita udah masuk ke tatap muka, nah di tatap mukanya itu mereka bisa melakukan project, bisa menggunting persegi panjang dan menemukan luas segitiganya. Itu semua bisa dilakukan offline. Ya. Berikutnya, sebelum kita masuk ke komponen pelatihan berikutnya, mau tes lagi nih. Jadi saya ada seorang pahlawan. Jadi Bapak Ibu akan menebak mata uang pahlawan di bawah ini adalah di mata uang 1.000, 10.000, atau 100.000. Ayo, siap? 30 detik. Silahkan taruh jawabannya di chat. Oke, 30 detik. Wah, sepertinya banyak yang udah tahu nih. Jadi, mata uang pahlawan di bawah ini adalah di lembar Rp10.000. Ini adalah Franz Kaisiepo yang bantu mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Oke, mari kita lanjut ke blended learning. Jadi, di sesi ini, saya udah mengambil RPP yang memang sudah dibikin oleh guru namanya Ibu Susanti Yulianti. Terima kasih nih karena saya bisa melihat RPP-nya online. Dan ini RPP yang ditujukan untuk pembelajaran di tatap muka. Di sini kita akan mencoba lihat nih di RPP ini yang tadi tatap muka, gimana cara kita bisa mengadaptasi RPP yang tatap muka ini untuk menjadi blended learning. Oke, semoga siap nih. Nah, jadi sebelum kita membedah RPP-nya, ada 4 langkah untuk mengimplementasi blended learning di RPP Luring. Pertama, kita harus menetapkan tujuan dan objektif pembelajaran. Kita harus tanya ke diri kita sendiri, apa yang murid harus tahu dan apa yang mereka harus bisa di akhir sesi pembelajaran. Kedua, kita harus membagi kegiatan pembelajaran menjadi online dan offline. 3, kita harus memilih metode asesmen yang tepat. Kenapa kok ini kayaknya sangat general ya, metode asesmen yang tepat? Karena kita tahu di semua beda-beda sekolah, itu resources-nya beda, dan cara pembelajaran gayanya muridnya semua beda. Dan jadi untuk sekolah-sekolah yang beda, murid-murid yang beda, itu pasti cara asesmennya beda-beda. Keempat adalah strategi penyampaian yang menarik. Nah, ini maksudnya apa? Yuk. Jadi di sini kita akan coba fokus di step 1 dan step 2 dulu. Kita akan menetapkan tujuan dan objektif pembelajaran, dan kita akan membagi kegiatan dan pembelajaran ini ke online dan offline. Yuk, kita lihat bareng. Jadi di RPP tadi, tujuan pembelajarannya ditulis. Melalui kegiatan telah teks informasi, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab konflik berikut dampaknya dengan cermat dan menerapkan cara menangani konflik dengan tepat serta menyajikan dengan kreatif. Mungkin sebagai konteks ya RPP yang tadi itu adalah dari SMP 7 atau 8 gitu. Jadi mungkin topiknya ini untuk sejarah dan topiknya juga lebih buat kalangan SMP. Nah, di sini kita harus lihat nih mana objektif yang paling pentingnya. Di sini kita mau murid kami untuk bisa menganalisa faktor penyebab konflik berikut dampaknya dengan cermat. Kemudian mereka harus bisa menerapkan cara menangani konflik dengan tepat dan menyajikan dengan kreatif. Oke, saya sudah jelas sekarang. Nah, sekarang saya mau membagi menjadi online dan offline. Tadi ada 2 objektif yang paling tingginya. Pertama, menganalisa faktor penyebab konflik dengan cermat. Dan juga menerapkan cara menangani konflik dengan tepat serta menyajikan dengan kreatif. Nah, saya lihat kayaknya untuk menganalisa faktor, ini bisa dilakukan online. Gimana caranya? Oke, saya mulai persiapan dulu. Persiapan saya adalah, kalau misalkan mau online, saya harus memberi arahan tentang materi. Dan juga saya bisa kasih video atau bacaan.
Untuk analisa ini mereka bisa lakukan sendiri-sendiri. Nah, terus untuk penerapannya, kayaknya ini lebih cocok dilakukan offline. Kenapa? Karena kalau di offline ini, saya bisa membagi mereka untuk ke kelompok-kelompok berbeda, dan juga mungkin apakah mereka bisa membuat PowerPoint di lab komputer, jika ada, atau mereka mungkin bisa presentasi drama di kelas. Loh, kok kenapa kita dari pembelajaran yang tentang konflik ini kenapa tiba-tiba menjadi presentasi drama di kelas? Nah, nanti lihat dulu kenapa kita alasan dibalik saya bisa memilih aktivitas ini. Jadi di sini kita udah melakukan dua hal ya. Kita udah menetapkan tujuan dan objektif pembelajaran yang selalu memang kita harus lakukan. Dan dua, kita membagi kegiatan pembelajaran ke online dan offline. Jadi kita bedah objektifnya dulu. Nah, di kegiatan intinya, di RPP awal, Ibu San ini menulis. Pertama adalah orientasi peserta didik dalam pada masalah siswa diberi bahan bacaan berupa teks informasi. Kedua, aktivitasnya adalah mengelompokkan siswa ke dalam 4 kelompok, lalu memberikan daftar pertanyaan yang harus dipecahkan. Ketiga, mau melakukan pengumpulan data dengan cara menjawab daftar pertanyaan. Keempat, membuat infografis hasil diskusinya. Dan kelima adalah presentasi kelompok. Oke, dari yang awal ini, saya akan mencoba menerapkan ini di blended learning. Jadi pertama, untuk siswa yang diberi bahan bacaan berupa teks informasi, ini sepertinya, jadi saya sudah bagi ya, kalau yang hijau ini adalah daring atau online, yang kuning atau kuning ini adalah luring atau offline. Jadi pertama, untuk siswa membaca teks informasi, saya tahu kalau melalui LMS, siswa ini saya bisa kasih video dengan animasi menarik atau bacaan artikel online yang cocok dengan umurnya. Kedua, untuk mengelola di sini, saya harus ada persiapan sebelumnya. Saya harus mengelompokkan murid dulu sebelum ke kelas luring, dan setiap kelompok sudah saya persiapkan pertanyaan pembimbing untuk mengarahkan diskusi. Nah, jadi saya mau pause sebentar di sini. Jadi di blended learning ini, salah satu hal yang paling penting adalah di eksekusinya. Jadi dari sisi guru, sangat penting untuk kami ada persiapan ekstra. Karena kan banyak, apalagi pas kita masih PTMT dan lain-lain, atau mungkin dengan mobilitas yang sangat tinggi, banyak banget penggerakan. Nah, di penggerakan ini, jadi kita harus semuanya udah dipersiapkan sebelumnya, jadi semua transisinya itu sangat smooth, sangat lancar ya. Nah, di sini makanya kalau saya mau bikin kelompok, mungkin kelompok ini sekarang kan juga harus cocok dengan protokol kesehatan. Jadi kira-kira penempatan kelompoknya gimana? Berapa size murid di setiap kelompoknya? Dan di sini saya tulis udah 4 orang. Di kegiatan inti nomor 3, saya mau melakukan pengumpulan data dengan cara menjawab daftar pertanyaan. Nah, di sini dan juga kayak untuk 4-nya membuat infografis. Ini sebenarnya saya bisa gabung nih. Jadi pertama kita bisa kerja kelompok mandiri untuk membuat infografis, atau mereka bisa presentasi drama berkelompok sesuai prokes. Nah, kenapa kita akhirnya bisa infografi atau bisa presentasi drama? Karena kalau misalkan kita ngelihat protokol kesehatan, ada mungkin wilayah-wilayah yang murid-murid memang masih belum bisa berkumpul dalam satu tempat, bukan satu tempat, tapi dalam satu jarak yang dekat ya. Nah, di sini mungkin dari sisi drama itu mereka bisa diskusinya dari agak jauh, dan mereka bisa planning. Kalau misalkan bikin infografis itu kan mereka harus bikin dalam satu papan yang bersama, terus mereka harus sharing materi dan lain-lain. Nah, ini mungkin makanya saya mikir, oke, kayaknya presentasi drama bisa lebih cocok deh. Dan saya tahu mungkin dengan persiapan yang tepat, drama ini juga masih tetap bisa menyampaikan pengetahuan yang bisa bantu saya analisa kemampuan murid. Nah, untuk 4 dan 5,
ini kan sudah masuk sebagai assessment ya. Nah, di assessment ini saya mikirnya oke, kayaknya ini saya bisa assessment dan juga ada kayak diskusi dan proyek gitu ya. Di sini saya bisa melakukannya offline. Nah, karena untuk poin 4 dan 5, saya merasa kalau di blended learning ini, saya bisa bikin mereka presentasi di kelas, dan kita bisa berinteraksi dengan grup lain, di mana grup lainnya bisa memberikan nilai dan masukan. Dan sebagai guru, kami simply cuma mengarahkan diskusinya. Kita cuma memfasilitasikan diskusinya. Again, disinilah benefitnya blended learning. Karena semua penyampaiannya kebanyakan itu mereka sudah lakukan di online, dan mereka itu jadi untuk membangun pengetahuannya itu mereka juga membangunnya sendiri, dan di situ mereka ada pengertian yang lebih dalam sebenarnya, karena untuk mereka dapat informasinya dan mereka bikin itu supaya make sense di kehidupan mereka, itu mereka lakukan sendiri. Dan pas mereka ke luring, langsung mereka berkumpul dengan yang lain, mereka bertukar opini, dan di sini murid-murid juga, kalau misalkan mereka ada yang salah paham, murid lain juga bisa membantu juga. Nah, kalau misalkan untuk diskusi ini, mungkin sebelum itu saya mau kasih lihat ya. Jadi kan ini saya udah persiapkan mana yang blended learning, mana yang daring, mana juga yang luring. Nah, kebetulan karena saya pakai ruang kelas, saya mau kasih lihat. Jadi saya itu sudah mempersiapkan materi-materinya. Jadi dari sebagai guru, Nah, saya sudah membuat absensi yang beda-beda. Jadi absensinya ada yang online dan juga ada yang offline. Jadi saya tahu nih, jadi murid itu juga tahu kapan mereka masuk sekolah, dan sebagai guru saya tahu bisa melihat mana yang masuk online dan mana presensi yang masuk offline juga. Dan juga sebelum kita mulai pembahasannya, saya sudah mempersiapkan materi-materinya. Jadi contoh yang tadi saya kasih lihat ini, menonton video atau membaca artikel online, saya sudah sebelumnya saya sudah mempersiapkan materinya. Di sini saya juga kasih kata pengantar. Kata pengantar ini sangat-sangat penting. Jadi pas muridnya itu menonton video atau membaca artikel, mereka sudah ada bimbingan. Maaf nih, internet saya agak lambat sepertinya. Jadi mereka sudah ada bimbingan untuk apa yang mereka harus lihat di video ini atau apa yang mereka harus lihat di cerita ini. Bentar ya. Internet saya lagi lambat nih. Nah, dari sisi muridnya, saya juga bisa lihat nih. Kalau dari sisi murid di ruang kelas, saya bisa langsung pas masuk. Nah, sekarang udah ada fitur daftar aktivitas. Ini sebelumnya belum ada. Di daftar aktivitas ini saya bisa langsung melihat, untuk minggu ini apa aja yang saya harus lakukan. Jadi kalau saya lihat, bisa lihat selengkapnya. Sepertinya ada quiz. Nanti saya harus mengisi daftar hadir dan juga ada kuisnya yang saya harus bisa isi. Nah, di sini jadi sebagai murid jelas apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah kelasnya dimulai. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ini materinya. Salah. Nah, ini. Itu jadi sebelumnya saya udah bikin ini nanti akan ada quiz yang saya udah kasih juga pembinaannya untuk dilakukan sesudah sesi offline. Dan juga sebelum ke kelas saya udah tulis ada analisa awal.
Jadi sebelum mereka masuk ke kelas pun, mereka juga udah melakukan sedikit assessment ya. Jadi bisa memberikan analisa awal mengenai tragedi Mei 98, dan saya sudah bilang, pastikan untuk meliput karakter dan acara penting di masa ini. Oke, jadi balik lagi, untuk diskusi, apa yang kita harus persiapkan untuk diskusi ini? Jadi ada satu namanya kriteria kesuksesan. Ini sangat penting karena ini bisa membantu memberi bimbingan yang tertulis untuk murid. Jadi mereka bisa lihat ekspektasi dari aktivitas atau tugas tersebut ini apa. Contohnya, di diskusi, saya udah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah, apa 2 hal terpenting yang kamu pelajari dari materi ini? Kenapa ini penting? Karena saya mulai dari pertanyaan yang umum. Semua orang bisa jawab, karena ini sebagai refleksi diri sendiri. Kedua, siapakah tokoh penting di masa Mei 98? Nah, apa hal-hal yang melatar belakangi kerusuhan di Mei 98? Nah, di sini saya mengundang siswanya untuk mengidentifikasi masalahnya sendiri. Dan terakhir adalah, jika kamu jadi pemerintah di saat itu, apa hal-hal yang mungkin kamu lakukan untuk mencegah atau menangani kerusuhan? Di sini, siswanya kita ajak untuk mencari solusi dan dari masalah yang diidentifikasi. Jadi kita mendorong mereka untuk berpikir dengan kritis. Kita bikin mereka melakukan critical thinking. Nah, terus untuk kriteria yang tadi, presentasi dan mungkin sebagai grup untuk kasih masukan dan kesimpulan, itu semua kuncinya adalah kita harus kasih mereka rubrik penilaian, atau kita harus kasih lihat contoh yang memenuhi kriterianya. Contohnya seperti apa? Jadi ini saya udah bikin contohnya. Jadi untuk contoh rubriknya, misalkan tadi untuk presentasi, kita mau melihat 2 hal. Satu, pemahaman materinya segimana, kreativitasnya gimana. Jadi rubriknya ini, dan rubrik ini jangan disimpan buat Bapak Ibu guru, boleh dikasih lihat ke muridnya. Jadi mereka tahu apa yang lagi dicari. Jadi kalau tidak menguasai, kami tahu kalau mereka memberi 0 atau 1 fakta yang kurang relevan, itu mereka akan dinilai 1. Kalau misalkan 2, itu mungkin mendekat penguasaan, itu kalau mereka bisa memberi beberapa fakta, tapi kurang penting. Kalau ketiga itu mereka memberi fakta yang penting. Dan keempat, pembedaannya adalah mereka bisa memberi kesimpulan yang efektif. Dan seperti itu juga, di kreativitas juga kriterianya akan beda-beda ya. Jadi harus jelas perbedaannya, ekspektasinya itu apa. Nah, untuk kegiatan penutup, di sebelumnya, yang di awalnya, Ibu Susantinya ini membuat peserta didik bersama-sama guru, membuat simpulan, merefleksi kegiatan pembelajaran, dan menyampaikan pesan dan moral. Nah, jadi gimana saya menerapkan ini di blended learning? Saya bisa bikin setiap siswa mengerjakan tugas evaluasi online di LMS untuk menutup materi. Dan juga, saya juga bisa bikin untuk setiap siswa mengerjakan refleksi mandiri online di LMS untuk membangun pengertian dengan mandiri. Jadi kita nggak usah membuang-buang waktu di luringnya untuk mereka mengerjakan asesmen dan evaluasi ini, karena ini mereka bisa lakukan sendiri. Di sini penutupannya dibagi jadi 2 aktivitas online supaya bisa memaksimalkan waktu PTM. Contohnya apa? Nah, di daftar aktivitas siswanya, saya udah bikin seperti yang tadi bilang, udah ada 2. Jadi ada kuisnya dan juga ada analisanya. Analisanya sebelum mereka masuk kelas dan kuisnya sesudah. Dan itu saya juga bikin refleksi untuk diskusinya. Jadi setelah sesi kita di luring, kita kasih mereka kuisnya ada online, dan mereka bisa refleksinya. Jadi beda ya, kalau kuisnya ini kan kita lihat pemahaman kuantitatifnya mereka. Kalau direfleksi, kita melihat pemahaman kualitatifnya mereka. Kira-kira apa yang mereka pelajari, dan mungkin apa yang mereka bisa terapkan, atau sugesti apa yang mereka bisa sugestikan kepada misalkan pemimpin-pemimpin di Indonesia. Begitu. Jadi terakhir saya mau menutup dengan ini. The medium is the message. Ini adalah kalimat dari Marshall McLuhan. Dia sebuah filosofer ya. Dan dia ini menyatakan bahwa media yang kita pilih mempengaruhi bagaimana pesan itu dirasakan. Jadi pesan atau konten yang paling penting pun, kalau kita tidak memilih medium yang tepat, itu akan susah untuk diterima dengan orang yang kami targetkan. Jadi dampak media itu sendiri lebih signifikan dari konten yang dibawanya.
Jadi di sini makanya blended learning itu akan berhasil dengan persiapan yang matang. Jadi rumusnya seperti ini. Materinya plus mediumnya, which is alat atau teknologi, penyampaian yang interaktif, ini berarti siswa dan siswi bisa mengerti dengan mandiri dan mereka bisa termotivasi. Di sini semua pelajar-pelajarnya bisa membangun kapasitas mereka untuk membangun pengertian dan pendalamannya dengan sendiri dan juga dengan teman-temannya, dan ini difasilitasikan dengan teknologi dan inovasi. Nah, terus seperti yang saya tadi kasih lihat juga, kebetulan di akhir minggu ini untuk membantu murid-murid kami, memang dulu kita lihat banyak murid-murid yang mungkin masih ada telat bikin tugas, telat ngisi daftar hadir. Nah, di sini kita sudah bikin kayak daftar aktivitas supaya semua murid bisa lihat pas mereka masuk ruang kelas, langsung kelihatan, semua aktivitas yang saya harus lakukan adalah sekian. Untuk Bapak Ibu yang mungkin memang masih menggebu-gebu pingin tahu sebenarnya gimana sih saya bisa bawa blended learning ini ke sekolah saya, dan tapi saya masih merasa kurang cocok atau kurang siap untuk melakukan ini di sekolahnya. Di Ruang Guru ini kita ada sertifikasi sekolah blended learning. Nah, di program ini jadi kami basically akan membantu membimbing sekolah untuk menjadi sekolah contoh yang bisa mengaplikasikan blended learning. Jadi yang dibutuhkan adalah komitmen dari Bapak Guru aja. Dan itu kita mau memastikan kalau sistem sekolah ini bisa mendukung guru dan muridnya untuk menggunakan ruang kelas dan bisa menerapkan blended learning. Nah, benefitnya apa aja? Kita bisa nanti kasih pelatihan, kita bisa mendampingkan dengan gratis. Kita kasih akses ruang belajar dengan gratis. Ada sertifikat JP-nya. Kita juga mensertifikasi sekolahnya sebagai sekolah blended learning Ruang Guru. Dan kita kasih merchandise, dana sponsorship, dan juga publikasi. Mungkin kalau mau lihat breakdown-nya, kita ada beberapa level. Jadi ada dari sisi gurunya kita bisa latih dulu, educator, terus creator juga itu dari sisi gurunya, dan habis itu kita bisa mulai langsung ke implementasi dan partnership-nya, di mana kita mulai mengasih lihat penerapannya di level sekolah. Oke, sekian, terima kasih. Baik, luar biasa. Itu tadi Bapak dari Kak Resli ya. Jadi untuk langkah implementasi dari blended learning ini tentunya ada hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu nih Bapak nih, yaitu menetapkan tujuan atau objektif, sasaran seperti itu, atau kira-kira nanti siswa saya itu harus bisa apa. Tentunya masih di bidang literasi dan numerasi, lalu membagi kegiatan pembelajaran, apakah nanti materi ini akan diberikan secara tatap muka atau secara luring seperti itu, atau nanti dibutuhkan penyamaan persepsi. Siswa harus ke sekolah untuk bersama-sama tahu. Lalu metode asesmen yang tepat, serta strategi penyampaian yang menarik. Dan tentunya dibungkus dengan platform digital, yaitu ruang kelas. Baik, Mas Resli, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Apakah masih di sini, Mas Resli? Halo? Ya, saya ada di sini, maaf. Baik, kameranya ada kendala. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Wargito, SPD. Apakah model flipped classroom masih efektif digunakan jika sekolah sudah menerapkan full PTM atau pertemuan tatap muka? Terima kasih. Silakan, ya. Pak Resli. Ya, sebenarnya jawabannya dengan pendeknya, ya, pasti itu akan tetap relevan dan tetap efektif. Kenapa? Karena banyak banget ya, kita juga kalau misalkan kita udah hari yang penuh pun, sepertinya setiap hari itu di dalam hari yang penuh, dan mungkin boleh minta pendapat Bapak Ibu Guru juga, cuman waktu dulu pengalaman saya adalah dari materi ke materinya pun, atau dari mata pelajaran 1 dan mata pelajaran 2, itu kayaknya semuanya tuh dikebut-kebut gitu. Karena memang waktunya jadi padat kan ya, karena banyak materi yang kita mau menyampaikan, dan juga kita harus pikirkan dari sisi muridnya, mereka sedang menerima banyak informasi yang sangat padat. Jadi flip classroom ini tetap kepake, kenapa? Karena again,
untuk mereka pengenalan materinya itu mereka sebenarnya mereka bisa lakukan sendiri. Karena kita menyampaikan materinya ke murid itu sama aja dengan yang bisa either mereka baca sendiri atau mereka bisa nonton video. Karena sekarang kita juga tahu banyak murid-murid yang mungkin yang sangat curious ya, mereka juga nonton di YouTube dan lain-lain. Nah, jadi role kita apa pas sudah masuk ke kelasnya itu, kita tetap masih bisa kasih penyampaian, tapi mungkin penyampaian bisa lebih dalam karena yang basic pengenalannya itu mereka sudah udah mengenal, udah mereka akses terlebih dahulu. Jadi itulah pergunaan flip-nya. Jadi sebenarnya flip classroom ini akan selalu kepakai karena benefit flip classroom adalah di mana mereka kita dorong untuk menjadi pelajar yang mandiri. Mereka bisa membangun pemahaman itu sendiri. Kita juga bisa memaksimalkan efisiensi waktu kita tatap muka. Di waktu itu kita jadi bisa lebih banyak waktu untuk diskusi karena di situ mungkin dari diskusi kita benar-benar bisa tahu kelemahannya di murid-murid itu apa yang mereka masih bingung. Dan juga kita mungkin bisa lebih banyak waktu untuk proyek di mana mereka nggak merasa harus wah saya jadi cuma harus ngerjain proyek yang besar di dalam 10 menit. Mungkin mereka bisa ada waktu lebih banyak, waktu bisa berbincang dengan teman-temannya dan juga berdiskusi tentang materinya. Ya, semoga itu bisa membantu. Baik, terima kasih untuk Mas Resli. Berarti garis besarnya adalah flip classroom ini masih bisa dipakai ya, Mas ya. Dan bisa intinya kita mengenali siswa kita terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Mas dan yang terakhir ini dari SMK Negeri 1 Batam dari Pak Said Juni Riawan. Pertanyaannya adalah jika platform ruang kelas bersifat gratis, apakah guru dan siswa bisa mengakses konten-konten dari ruang guru melalui ruang kelas? Pertanyaan yang menarik ini, Mas. Silakan, ya. Mas. Ya, jadi yes, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi kalau ruang kelas itu memang gratis dan kalau konten-konten materi dari ruang gurunya ada semua yang ada yang gratis dan ada yang tidak gratis. Jadi yang gratis pasti langsung bisa dipakai sama Bapak Ibu guru langsung dari ruang kelasnya itu bisa langsung di post atau dicantumkan di kelasnya. Tapi memang kalau misalkan memang materi-materi yang premiumnya atau materi-materi yang memang harus bayarnya itu harus kita harus subscribe ke ruang belajarnya ya untuk materi-materi tersebut. Baik, terima kasih Mas Rasi. Jadi itu tadi Ibu Bapak guru sekalian. Untuk materi-materi dari ruang guru, apakah bisa diakses atau digunakan di ruang kelas? Nah, seperti yang disebutkan oleh Kak Resli tadi, untuk karya-karya Ibu Bapak guru sekalian, soal materi itu semuanya gratis jika diberikan ke siswa. Namun, kalau materi atau tugas itu, mohon maaf Ibu Bapak guru, prioritas sama mobilitasnya kan juga tinggi. Nah, daripada Ibu Bapak membuat sendiri, lebih baik mengambil dari ruang kelas, namun harus bekerja sama dulu secara lebih lagi dengan ruang guru antara sekolah dan ruang guru. Garis besarnya seperti itu. Baik, saya rasa untuk sesi tanya jawabnya sudah Kak Resli, dan saya mohon maaf untuk pertanyaan yang sangat banyak sekali. Bahkan di sini saja itu sudah ada 5.000 peserta, belum lagi yang ada di YouTube. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan secara live. Namun Ibu Bapak jangan khawatir, untuk grup Telegram juga masih tetap dibuka jika masih ada pertanyaan yang masih bersangkutan dengan pelatihan hari ini maupun ruang kelas. Baik, untuk sesi selanjutnya Ibu Bapak, sesuai yang disampaikan oleh Kak Resli tadi, kami ada program yang namanya pendaftaran School Certification. Nah, untuk School Certification, barangkali Ibu Bapak silakan untuk mendaftar dengan link yang ada di layar Ibu Bapak sekalian, dan juga akan dibagikan oleh rekan-rekan saya di kolom chat di bawah. Silakan diklik saja Ibu Bapak untuk linknya. Nah, periode pendaftaran dari besok sampai tanggal 12 Januari 2022. Pengumuman seleksi awalnya 14 Januari melalui email masing-masing ya Ibu Bapak ya. Jadi pastikan ketika Ibu Bapak mendaftar,
emailnya itu Ibu Bapak bisa mengakses. Apakah boleh pakai Gmail atau belajar ke ID dan sebagainya, sangat boleh sekali selama Ibu Bapak bisa mengakses emailnya. Karena kadang kita juga lupa untuk password kita, mohon jangan sampai lupa. Nah, untuk catatannya Ibu Bapak seperti di bawah, program sertifikasi sekolah ini akan dilakukan pada lingkup sekolah dan bukan individu. Jadi satu sekolah, bukan hanya individu. Sehingga membutuhkan partisipasi dan komitmen. Nah, ini kata yang lumayan agak berat, yaitu komitmen, karena di awal ketika kita semangat, kita selalu semangat, seperti diet mayo ya, Ibu Bapak, awalnya diet mayo, lama-lama jadi mayo, pritas gagal. Tapi harapan saya, Ibu Bapak masih tetap semangat dan komitmen untuk mengikuti. Bahkan ke depan, Ibu Bapak ada bocoran bahwa tema kita akan membahas di pemulihan pembelajaran. Jadi harapan kami, masukan-masukan dari Ibu Bapak Guru, itu juga akan menjadi hal yang luar biasa untuk bisa dibagikan ke Ibu Bapak Guru yang lain. Baik, bisa di next, Mas Raffi. Nah, ini saya ingatkan lagi, Ibu Bapak, syarat-syarat untuk mendapat sertifikat 32 JP, yaitu Bapak dan Ibu Guru wajib mengikuti seluruh sesi webinar, lalu di setiap akhir sesi webinar akan ada link presensi dan quiz yang wajib Ibu Bapak isi sebagai bukti kehadiran serta menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat 32 JP. Selanjutnya, selain mengikuti sesi webinar, ada pula tugas yang perlu Ibu Bapak kerjakan. Begitu, ini bukan PR, kalau salah juga tidak akan ada di penjara seperti itu, jadi berekspresi saja Ibu Bapak, kalau salah namanya juga kita belajar bersama-sama. Untuk tugas hari ini, yaitu membuat implementasi pemberian materi dan tugas atau penilaian secara tatap muka. Lalu semua bukti tugas yang tadi dikirimkan dalam bentuk foto atau screenshot. Untuk link pengumpulan tugas akan kami berikan di hari terakhir sesi webinar, yaitu di hari ketiga. Baik, bisa di next, Mas Raffi. Selanjutnya, Ibu Bapak, ini ada iklan lagi, yaitu dari Ruang Kelas. Seperti kita tahu, Ruang Kelas ini adalah platform digital yang siap membantu Ibu Bapak Guru mengelompokkan, mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menjadikan portofolio untuk pekerjaan dan asesmen siswa semuanya. Baik, silakan Mas Raffi. Halo Bapak Ibu Guru, kali ini saya ingin memberitahu langkah untuk mendaftarkan akun di Ruang Kelas sebagai guru. Untuk mendaftarkan akun ini, Bapak Ibu Guru dapat mengakses Ruang Kelas melalui laptop atau PC. Yang pertama harus Anda lakukan adalah akses link kelas.ruangguru.com/register dan akan muncul tampilan daftar. Anda bisa mendaftarkan melalui akun Facebook atau Google Mail atau mengisi biodata secara manual. Isi formulir pendaftaran seperti nama lengkap, email, dan nomor telepon, beserta dengan passwordnya. Jangan lupa juga untuk mencentang setuju atas syarat dan ketentuannya. Lalu klik daftar, pilih peran sebagai guru, dan Anda telah berhasil membuat akun, dan ini adalah tampilan beranda dari Ruang Kelas. Untuk melengkapi profil, pilih drop-down menu, lalu pilih Lihat Akun. Di sini, Anda dapat melengkapi data diri, di edit profile, dan Anda bisa melengkapi data seperti detail alamat, sekolah, kontak orang tua atau wali, dan juga dapat mengubah kata sandi. Selain melengkapi profil, Anda bisa terlebih dahulu membuat organisasi dengan memilih Buat Organisasi dan mengisi detail-detail organisasinya. Baik, terima kasih untuk Mas Raf videonya. Itu tadi Ibu Bapak untuk tutorial bagaimana kita memaksimalkan ruang kelas. Nah, selanjutnya ini ada informasi penting Ibu Bapak. Jadi poin yang pertama, rekaman sesi ini akan diupload ke YouTube
ruang kelas. Nah, jadi Ibu Bapak yang tadi, Mas sinyal saya susah, atau mungkin harus meninggalkan sesi di tengah-tengah karena dan lain hal. Mohon maaf, suara saya masih terdengar tidak ya? Karena di seberang ada yang sedang memperbaiki rumah, agak kencang suaranya. Baik, link rekaman sesi dan PPT materi juga akan dibagikan di grup Telegram. Jadi Ibu Bapak yang belum join Telegram, silahkan bergabung di grup Telegram yang sudah kami sediakan. Telegramnya bit.ly/telegram ruang untuk guru. Yang linknya juga sudah dibagikan oleh rekan saya di kolom chat. Jadi tinggal diklik saja linknya yang berwarna biru. Lalu poin selanjutnya, sertifikat akan dikirim bertahap mulai tanggal 28 Januari sampai 3 Februari. Kenapa tanggal 28 Januari? Karena kita memastikan dulu ya Ibu Bapak, kita akan cek juga satu-satu apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan persyaratan yang kami sampaikan di atas untuk mendapat sertifikat 32 JP. Nah, selanjutnya spesial di pelatihan ini, mulai hari ini akan ada sesi live Q&A atau tanya jawab di Telegram komunitas Ruang untuk Guru untuk menjawab pertanyaan Ibu dan Bapak sekalian nih yang terkait dengan implementasi blended learning untuk mengatasi learning loss dan juga perihal ruang kelas apa saja yang bisa kita maksimalkan. Jadi jangan sungkan Ibu Bapak, silahkan di kolom silahkan di grup Telegram ditanyakan saja kepada kami. Nah, untuk sesinya tentunya ada jadwalnya Ibu Bapak, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, mulai hari ini sampai dengan tanggal 16 Januari 2022. Dan dimulai pukul 18.30 sampai 19.30 WIB atau waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Ibu Bapak yang tinggal di zona waktu yang berbeda bisa menyesuaikan. Luar biasa. Baik. Untuk selanjutnya Ibu Bapak ini ada tugas atau PR yang bisa Ibu Bapak gunakan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan Ibu Bapak sekalian supaya lebih baik lagi kita ya. Tugasnya yaitu memberikan tugas dan menilai secara offline atau tatap muka. Tadi banyak juga di kolom chat pertanyaannya, Mas ini untuk memberikan tugas apakah boleh pelajaran saya ini pelajaran agama dan sebagainya. Boleh, silakan Ibu Bapak sesuai dengan kondisi maupun kebutuhan masing-masing, karena kami ingin Ibu Bapak guru ini sesuai dengan apa yang dilakukan untuk setiap harinya. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.34 waktu Indonesia Barat, dan rekan-rekan atau Ibu Bapak yang ada di waktu Indonesia Tengah, bahkan waktu Indonesia Timur, mungkin sudah sangat gelap ya di sana ya. Baik. Maka kita sampai di penghujung acara, Ibu Bapak. Saya Aryosi Kurniawan mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata maupun hal yang kurang berkenan. Saya mewakili teman-teman Ruang Guru, mohon maaf secara sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi dan juga effort dari Ibu Bapak Guru sekalian. Bahkan ada juga nih yang betul-betul lari ke tengah sawah untuk mencari sinyal katanya tadi di kolom chat. Terima kasih Ibu Bapak Guru sekalian. Tentunya ini merupakan hal yang luar biasa sekali. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam pendidikan Ibu Bapak Guru sekalian. Setelah ini linknya akan dibagikan. Terima kasih Ibu Bapak. Recording stopped.